FIDE World Cup 2023 semifinal game yang pertama, Magnus Carlsen versus Abasov Nijat. Teman-teman, banyak langkah yang perlu kita amati di sini dan saya akan memberikan analisis sesederhana mungkin. Kalian ambil ilmunya dan siapkan konsentrasi tinggi. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Langsung saja. Magnus Carlsen memegang bidak putih dan Abasov Nijat memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memulai dengan pion E 2 langkah dan Abasov Nijat menaikkan pion C 2 langkah. Lalu putih kuda ke F3 dan hitam menaikkan kuda ke C6. Gajah langsung mengancam kuda, terjadilah pembukaan Sicilian defense di papan. Next, Abasov Nijat langsung mempersiapkan agar gajahnya keluar, lalu pion E dinaikkan 1 langkah. Langkah yang sangat cerdik dilakukan oleh Magnus menukarkan gajah dengan kuda. Karena di sini nilai plusnya, pion bertumpuk di jalur C yang dimiliki oleh hitam. Putih menaikkan pion B 1 langkah, persiapan gajah ke B2. Lalu hitam merespon hal tersebut, menaikkan pion E 1 langkah. Hal ini terus dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen agar mendapatkan posisi pion hitam bertumpuk. Dan Abasov tidak memperhitungkan itu, langsung pemukulan pion. Kali ini putih tidak memukul langsung pionnya teman-teman, melainkan menaikkan pion D 1 langkah. Karena kita berandai sementara, apabila kuda memukul pion langsung, maka menteri akan menempatkan ke D4, ada garpuan ke benteng dan ke kuda. Maka dari itu, hal kecil seperti ini sudah jelas Magnus Carlsen melihatnya. Sebelum dia memakan pion, kita kembali ke partai aslinya. Dia menaikkan pion D 1 langkah. Lalu langkah balasan dari Abasov Nijat menaikkan pion F melindungi pion yang ada di E5 dan putih menaikkan kuda ke D2. Hitam menaikkan kuda ke H6. Magnus Carlsen langsung menggeser bentengnya ke G1, berinisiatif melakukan serangan dari sayap raja. Lalu putih menaikkan gajah ke A6, berupaya mengambil diagonal dan tentu saja pion G dinaikkan 2 langkah dan kuda mundur ke F7. Putih menaikkan menteri ke E2, ada pimpinan ya kepada raja dan itu sangat tidak nyaman. Setelah gajah dinaikkan oleh hitam, putih juga menaikkan gajah ke B2. Lalu menteri ditempatkan oleh hitam ke A5, bertujuan untuk mengepres posisi pion A2 dan posisi mengepin raja putih. Tetapi hal ini bukan merupakan ancaman bagi Magnus Carlsen, dia menaikkan pion C 2 langkah. Jelas terlihat, pion sudah tersusun sangat solid menjaga pertahanan putih. Dan apabila kita mengamati, pion diletakkan ke C4 itu jelas menghambat laju gajah yang dimiliki hitam, gajah petak putih. Next, hitam menaikkan pion G 2 langkah. Magnus Carlsen langsung melancarkan aksinya dengan tujuan utamanya tadi mendobrak dari pertahanan raja. Karena sudah terlihat jelas ya teman-teman, hitam tidak akan melakukan rokade pendek, maka Magnus Carlsen menaikkan pion H 2 langkah dan mengajak pertukaran. Lalu hitam menaikkan pion H, menjaga posisi pion, dan respon Magnus Carlsen menggeser kembali bentengnya ke jalur H. Setelah raja hitam melakukan rokade panjang, langkah luar biasa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen mengikuti langkah tersebut. Dia juga rokade panjang teman-teman. Memberikan secara gratis pion yang ada di A2, tetapi itu merupakan jebakan teman-teman. Apabila itu dimakan, maka posisi putih akan diunggulkan. Kita berandai sementara, pion dipukul oleh menteri, maka raja akan naik. Jelas terlihat, benteng akan menguasai jalur A dan mengancam posisi menteri. Hal inilah yang membuat tidak nyaman bagi Abasov Nijat. Kita kembali ke partai aslinya, dia tidak memukul pion, tetapi menurunkan kembali posisi menterinya ke jalur C7. Teman-teman perhatikan, langkah selanjutnya Magnus Carlsen menaikkan kuda ke E4. Sudah melancarkan aksinya untuk mendobrak pertahanan sayap raja. Setelah pertukaran pion terjadi, kuda menempatkan ke H4, maka hitam di sini melakukan benteng ke G8, mengambil jalur G. Lalu pion F dinaikkan 2 langkah. Langsung dimakan oleh pion.
Tetapi ini sangat diuntungkan oleh hitam karena posisi kuda langsung memakan pion. Ada spekulasi sedikit teman-teman, seolah-olah memberikan, tetapi tidak seperti itu. Jadi kita bisa mengambil ilmunya. Menteri langsung mengambil pion dengan posisi skak dan raja bergeser, lalu menteri memukul gajah. Konsep yang luar biasa yang dibangun oleh Magnus Carlsen membuat spekulasi kecil, sehingga dengan kondisi seperti ini, pertahanan rajanya sangat terjaga. Baik, kita lanjut. Setelah hitam menurunkan gajah ke C8, lalu putih menggeser kembali benteng ke jalur E, jelas terlihat menempatkan ke E7 tujuannya teman-teman. Yang saya kedipkan, lalu hitam menaikkan benteng dan mengancam menteri. Terjadi pertukaran, menteri pukul pion dan benteng pukul pion sekaligus mengancam menteri. Di sini ada langkah yang lumayan manuver atraktif ya, setelah menteri turun ke E3, mengancam posisi pion, tetapi hitam menggeser benteng dan mengancam menteri. Ada jebakan kecil yang diciptakan. Kita berandai sementara, apabila menteri memukul pion teman-teman, dengan kondisi seperti ini, jelas yang diunggulkan adalah hitam. Karena benteng langsung memukul benteng dan benteng dipukul, lalu benteng pukul kuda. Maka dari itu, hal ini sangat jelas dilihat oleh Magnus Carlsen. Setelah benteng mengancam menteri, dia mundur ke D2. Next, hitam menaikkan kuda ke E5 berupaya melakukan ancaman dan putih merespon menaikkan raja ke C2. Lalu setelah hitam melakukan hal yang sama menaikkan raja ke B7, maka putih menaikkan bentengnya ke E3. Teman-teman perhatikan, di sini akan terjadi beberapa konflik yang dilakukan oleh kedua pemain. Setelah menteri menumpuk ke jalur E bersamaan dengan bentengnya, maka akan tercipta beberapa langkah spekulasi. Walaupun jelas kita lihat di sini teman-teman, keunggulan dari putih dan hitam masih bisa bilang terimbang ya. Setelah kuda menaikkan ke F5 mengancam menteri, lalu menteri menempatkan ke G5, mengambil diagonal. Setelah Magnus Carlsen memukul kuda dengan gajah, tetapi hitam membuat spekulasi kecil, menurunkan benteng dan mengancam posisi menteri. Lalu ditutup dengan benteng, yang dipukul oleh hitam adalah benteng dengan benteng. Dan setelah benteng dipukul oleh menteri, hitam mengambil kuda teman-teman. Langkah spekulasi yang sangat cerdik. Dengan posisi seperti ini sebenarnya masih sulit untuk mempertimbangkan siapa yang lebih unggul teman-teman. Apalagi setelah menteri diancam dan bergeser, menteri putih ditempatkan ke H2. Ada sebenarnya langkah yang sangat brilian dilakukan oleh hitam. Karena dengan posisi putih menggeser menterinya ke H2 itu langkah blunder sebenarnya teman-teman. Hitam bisa menurunkan menterinya ke F1. Ada 3 alternatif yang dilakukan oleh putih. Kita akan pelajari sebentar, kita berandai. Dengan kondisi seperti ini, menteri ke F1, maka putih bisa gajah ke B8. Dan benteng mengancam posisi menteri dan raja. Alternatif yang kedua yang dilakukan oleh putih biasanya menurunkan benteng ke A4. Maka jelas posisi hitam menggeser benteng ke jalur G dan putih menutup ataupun mengancam posisi menteri. Lalu seperti inilah kondisinya. Sangat diuntungkan sebenarnya langkah apabila ini dilakukan oleh hitam. Satu lagi, apabila menteri menutup ke D2, jelas kondisi seperti ini langsung benteng mengambil jalur G, dan apabila diantisipasi oleh benteng, maka benteng turun ke G1. Ada ancaman nantinya skakmat. Apabila menteri ke B1 dan benteng nantinya ke C1. Kita kembali ke partai aslinya. Tetapi Abbas of Nizhat tidak melakukan hal itu teman-teman. Mungkin dia tidak melihat langkah itu. Setelah putih menggeser menterinya ke H2, dia lebih menggeser benteng ke jalur G, ke G6. Baik, kita lanjut. Sekarang gajah dimundurkan ke F4 dan benteng mengancam gajah. Jelas di sini gajah turun ke E3. Lanjut, Nizhat menaikkan gajah ke F5 dan Magnus Carlsen mendapatkan pion secara gratis. Menteri berusaha mengancam pion, tetapi dengan setelah naik raja ke C3, ini pion tidak bisa dimakan teman-teman, karena ini sangat beracun. Kita berandai lagi, apabila itu dipukul dengan gajah, maka jelas pion akan dipukul oleh gajah lagi. Apabila dipukul oleh raja, maka menteri akan langsung turun ke C7 dan skak. Ada ancaman skakmat, raja mati konyol teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya.
Maka dari itu, dengan kondisi seperti ini tidak akan mungkin dimakan oleh Nijat posisi pion. Dia menggeser benteng ke jalur E. Dan Magnus Carlsen langsung mendapatkan peluang menurunkan benteng ke H4. Gajah menutup, langsung didapatkan kembali pion secara gratis. Pion dipukul oleh gajah. Apabila kita berandai, gajah tidak bisa dipukul teman-teman. Jika dipukul, maka inilah yang akan terjadi. Menteri skak di G1, raja bergeser, lalu menteri pukul gajah. Jelas, perbandingan pion sudah 2 buah. Maka setelah kondisi gajah memukul pion, raja tidak memukulnya, melainkan hitam melakukan langkah pertahanan. Jika kita mengamati sepintas, dengan kondisi seperti ini sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam, tetapi dia langsung skak dan raja naik ke B4. Langkah krusial terjadi lagi teman-teman. Hitam melakukan langkah atraktif menutup laju menteri, menaikkan benteng ke E5. Sudah jelas menteri terhambat, maka pion dinaikkan dan mengancam benteng kembali. Lalu menteri memposisikan skak. Setelah pion menutup, di sini Abasov Nijat menyerah. Karena keunggulan pion juga sudah berbeda, selisih 2 dan benteng terancam. Apabila kita lanjut, maka benteng bisa turun, melakukan posisi mengancam menteri, lalu menteri langsung turun ke B8. Skak dan ancaman skakmat tidak bisa dihindarkan. Bisa juga dengan kondisi seperti ini kalian berpikir, kenapa raja tidak pukul gajah? Apabila raja pukul gajah, maka jelas pion akan pukul benteng. Hal mustahil bagi hitam untuk mendapatkan remis dengan kondisi seperti ini. Walaupun dia ada skak, raja hanya bisa bergeser ke C3. Itu mudah saja diantisipasi. Maka dari itu, Abasov Nijat menyerah dengan kondisi seperti ini. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Ambil ilmunya teman-teman. Bye-bye.